Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi pembacaan untuk pertengahan 2022 dan ini bakal aku coba sesuai juga dengan transit planet yang ada. Karena memang mulai dari April itu banyak banget planet yang transit. Oke, mulai dari Ketu, Rahu, Saturnus ya, jadi bakal berpengaruh untuk kita terutama di pertengahan tahun ini ya, setidaknya mungkin bulan 5 bulan 6 ini untuk umumnya general untuk kita semua, namun bisa aja terjadi udah sekarang ataupun setelah pertengahan 2022. Oke, jadi ini bakal tergantung masing-masing gimana planet kita bermain di chartnya kita ya. Jadi kalau kamu belum merasakan atau nggak sesuai, ya berarti memang belum saatnya gitu. Sesimpel itu cara pandangnya. Oke. Dan kalau kamu mau counseling ataupun personal reading, untuk silahkan klik link di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, psikologi, dan astrologi Vedic aku combine jadi satu. Oke, jadi kalau kamu tanya gimana caranya, ya tinggal klik link di bawah sini, link website ya. Kamu lihat di description box gitu, karena banyak orang udah mencari tahu lewat website aku tersebut, jadi kamu juga pasti bisa gitu, tinggal kamu mau mencobanya apa enggak. So dan ini aku mulai dari zodiak Libra ya, karena memang Ketu bakal transit di Libra. Jadi bagi aku pribadi yang bakal kuat banget terasa memang untuk zodiak Libra sendiri. Jadi aku mulai dari Libra ya. Jadi sembari aku nyiapin kartunya, aku bakal juga menjelaskan secara astrologi Vedic gimana aku mempelajarinya ya. Jadi gini, untuk Ketu sendiri yang bakal memasuki Libra, sebelumnya sepertinya udah aku singgung di pembacaan aku sebelumnya di zodiak Libra, entah yang general ataupun yang love-nya ya, dimana Ketu adalah past life atau masa lalu kita atau karma masa lalu kita. Kalau Saturn ya, planet Saturnus itu adalah karma ya, yang kita harus jalani di kehidupan ini sebelum kita meninggal. Sedangkan untuk Ketu itu adalah karma masa lalu di kehidupan lalu yang harus atau memang bakal bermain di hidup kita saat ini ya, mau kita menginginkan ataupun tidak, energinya bakal bermain ya. Namun yang pastinya seperti aku bilang, orang yang pernah berada di masa lalu kamu di kehidupan ini ataupun kehidupan lalu akan hadir lagi, entah pertemanan, percintaan, siapapun yang memiliki karma dengan kamu ya, bakal hadir lagi dalam hidup kamu untuk kalian berdua selesaikan di kehidupan ini. Namun karena memang karma terbesar kita adalah memang relasi kita dengan orang lain ya, ataupun hubungan kita dengan orang lain secara romantisme. Jadi kemungkinan besar memang orang yang ada di kehidupan kamu dulu, entah mantan suami kamu, mantan istri kamu, atau istri atau suami kamu, pacar kamu ya, kembali lagi di kehidupan ini ya, hadir ya. Secara mereka tidak sadar, mereka akan mencari kamu. Untuk Libra sendiri memang bakal cukup kencang, apalagi kalau kamu mempunyai moon di Libra ya. Ini membuat siapapun yang memiliki moon di Libra atau bulan di Libra bakal cukup merasakan hal yang gak pernah dia rasakan ya. Apa yang aku maksud di sini adalah energi dimana kamu bakal tidak mengenali apa yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan. Kamu bakal ngerasa lost untuk memikir ke masa depan, bahkan untuk saat ini pun bingung ya. Itulah kenapa aku bilang bakal bermain energi masa lalu. Ujung-ujungnya kamu bakal dipaksa untuk melihat apa yang udah terjadi di kehidupan kamu sebelumnya ya. Entah ada kata maaf yang belum terucap, atau ada penjelasan yang ingin dia jelaskan ataupun kamu jelaskan ya. Ini saat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut ya. Jadi nggak perlu untuk juga menahan diri
Kenapa? Karena memang di masa ini jika kita memiliki ego yang cukup berat untuk Libra sendiri, kamu sendiri ya bakal cukup menyakiti kamu. Maksudnya adalah semakin kamu menahan diri kamu untuk tidak bicara dengan seseorang ya, untuk berkomunikasi dengan seseorang, di situ bakal Ketu bermain cukup kencang. Karena memang Ketu layaknya seseorang tidak mempunyai kepala, seseorang yang sudah nggak mempunyai kepala misalnya, dan dia juga memegang pisau. Jadi dia bisa menusuk atau menggunakan pisau itu secara sembrono atau bahkan juga hal yang baik. Namun energi itu meminta kamu untuk tidak berpikir, untuk tidak memiliki egoisme. Itu meminta kamu untuk melepaskan dan membiarkan energi bermain. Artinya, walaupun ego kamu gak ada, kamu tetap bisa menjalani hidup sebaik-baiknya. Ya, walaupun kamu gak mengerti, kamu gak tahu harus gimana, ya. Kamu udah punya ibaratnya alat, yaitu pisau, untuk itu bisa menjadikan hal untuk kamu bertahan hidup atau kamu gunakan untuk menyakiti orang lain. Jadi tinggal gimana kamu menjalaninya sendiri ya. Jadi untuk pertengahan tahun ini terutama sebenarnya sampai Ketu transit ini sampai 18 bulan ya, jadi sekitar setahun lebih. Oke. Jadi memang untuk Libra untuk beberapa ya setahun lebih ini itu bakal cukup berat untuk kamu ya. Kalau kamu tidak benar-benar belajar membuang egoisme kamu, nggak benar-benar ngebuang, maksudnya kayak kamu benar-benar mengerti egoisme kamu, cara pandang kamu, emosi kamu ya, ini nggak akan begitu menyakitkan. Namun kalau kamu nggak bisa, ini akan cukup menyakitkan di masa-masa ini ya. Oke, kita lihat orakelnya. Libra. Untuk karir dan keuangan juga ya, kalau ini gak hanya bermain di percintaan aja, memang karir dan keuangan harus benar-benar kamu bentar ya, kamu harus pikir baik-baik dan pikir matang. Karena itu tadi aku bilang, energi artinya takdir atau karma yang mau kita sukai ataupun tidak akan hadir. Dan kalau kamu bilang aku nggak percaya karma, kamu percaya akan Tuhan, misalnya percaya dengan keyakinan kamu, please untuk jangan nonton video tarot atau astrologi ya. Kenapa? Karena kalau kamu udah memasuki astrologi, tarot, artinya ya itu bakal bermain karma di dalamnya, reinkarnasi, sesuatu yang bakal bisa menyakiti egoisme kamu. Jadi semakin kamu merasa tersakiti, merasa kecewa, sebenarnya ego kamu sedang fix, sedang ditempa oleh Ketu ya. Ada protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval, boundaries, where do you need to establish better boundaries. Ini semua terjadi bukan untuk menyakiti kamu, no, namun untuk kamu menemukan apa boundaries diri kamu ya, untuk kamu mengerti, memahami. Mungkin kamu selama ini memegang dalam sesuatu hal yang salah, kita kan nggak tahu. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being, deep replenishment, retreat, rest, be health. Untuk energi Libra sendiri saat ini memang untuk istirahat ya, karena kamu bakal ngerasakan tidak mengerti apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Kamu bakal melihat ego kamu yang memang cukup begitu besar ya, dan betapa banyak kesalahan yang kamu ambil ataupun dia ambil, yang ujung-ujungnya menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu. The Great Gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Energi dimana memang saat kamu melihat ternyata betapa egoisnya kamu, disitu sebenarnya udah dikasih tahu ya, dimana untuk kita belajar mengakui kesalahan ke diri kita sendiri setidaknya. Kenapa
ini semua harus terjadi, kamu bakal, ataupun dia bakal, ingat energinya bisa terbalik, ngerasa mulai menerima, ya, belajar untuk mengetahui kenapa semua ini terjadi. Jadi kalau kamu gak siap untuk spiritualisme, kamu bakal bertemu dengan seseorang yang secara tidak sadar atau secara kasarnya dia bakal memaksa kamu untuk belajar apa itu spiritualitas, apa itu spiritualisme, ya. Karena memang energi itu adalah energi pelepasan, energi ketidakterikatan, ya, energi dimana kehilangan jati dirinya kamu. Karena memang kehidupan ini bukan untuk mencari tahu siapa jati diri kita. Kehidupan ini adalah tentang gimana kita sebaik-baiknya manusia, yang gak perlu memakai label, gak perlu untuk pintar dalam segala penilaian hidup, just being yourself. Jadi untuk Ketu di Libra ini bakal sangat berperan besar untuk pertengahan tahun ini dimulai ataupun udah, karena memang secara tidak sadar seseorang yang berada di planet ini, ya, zodiak Libra, bakal berpikir, akhirnya dia bakal ngerasa, aku ingin, sebelumnya mungkin dia nggak pengen untuk memiliki sebuah hubungan, memiliki suatu emosi yang stabil, yang nyaman, karena energi Libra adalah seseorang yang nggak suka dengan ketidakstabilan, nggak suka dengan sesuatu yang tidak seimbang. Jadi pengen untuk selalu menemukan seseorang yang fix, steady, ya, orang yang bisa membuat dia nyaman, seimbang, dan ngerasa aman gitu. Dan akhirnya dia bakal consider atau reconsider, seperti aku bilang tadi, dengan orang yang di masa lalu, orang yang pernah dia kenal dan dia tahu gitu. Itulah kenapa dia kembali, ya, mencari energi orang di masa lalu. Jadi dia ingin memulai suatu hubungan, namun dia nggak mau dengan orang sembarangan. Dia bakal memilih siapakah yang dia pilih adalah orang yang jadi bagi kami urusan dengan Libra saat ini, kalau di masa ini seseorang hadir dan dia mempunyai planet Libra banyak, zodiak di planet dia itu banyak di Libra, dan dia hadir ke dalam hidup kamu, berarti dia memang udah memilih kamu gitu. Dan dia, aku bisa pastikan, nggak menghubungi orang lain, dia memang mencari kamu di sini. Karena energi itu di sini bukan energi yang sembrono, agak sedikit berbeda dengan Rahu, ya, walaupun mereka adalah satu tubuh. Dia bakal benar-benar picky, benar-benar memilih dengan hati, dengan logika, tanpa egoisme. Seperti aku bilang tadi, dia bakal berpikir dengan netral. Oh, kalau aku hidup dengan orang ini, dia bisa jadi suami aku, dia bisa jadi istri aku, pokoknya aku memiliki masa depan lah dengan dia gitu sih. Jadi dia nggak akan main-main lagi. Dia memang pengen menjalani itu sesuatu hal yang baru memang dengan kamu. Cuman ya itu tadi, karena masa spiritualisme dan energi Ketu juga, ya, entah dia yang bakal ngerasa tidak begitu attach, terikat dengan perasaannya, atau kamu yang berurusan dengan dia, kamu juga, atau kamunya yang malah nggak ngerasakan energi cinta yang dia punya. Kenapa? Karena saat kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai energi Libra dan Ketu transit Libra, kamu bakal juga merasa sedikit energinya, dimana kamu secara nggak sadar kamu juga nggak mau, kamu bakal ada sedikit penolakan, ada boundaries untuk kamu nggak gitu, kayak aku nggak mau sakit lagi, nggak mau kecewa lagi, enough is enough gitu, ya. Kita lihat untuk tarotnya. Udah 14 menit ya untuk bacaan kali ini. Kita lihat tarotnya satu baris saja. Ada energi Three of Fire, Three of Wands, lalu ada King of Water atau King of Cups sih, ya. Walaupun gini, saat dia tidak terikat dengan egoismenya, menurunkan egoismenya, dia bakal meningkatkan energi yang lebih surrender, yang lebih bisa ngerasain perasaan
namun lebih steady, lebih stabil. Disitulah membuka jalan sih, dia mencari, kasarnya mencari peruntungan untuk bersama kamu, dan dia tidak mau mencoba dengan orang lain sih. Emperor, lalu ada Ace of Earth atau Love sih, ada energi Gemini di sini. So, dan Queen of Earth, Gemini. Dia menginginkan cinta dan kasih sayang hanya dari kamu. Dia ingin untuk berpasangan hanya dengan kamu. So that's why entah dia ataupun kamu, ya, walaupun dia mencoba terus gagal, suatu saat aku ngeliat dia bakal mencoba lagi sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya, karena dia sudah tahu apa yang dia mau gitu. Ibaratnya di masa ini kayak energi Libra yang tidak begitu stabil. Jadi kalau dia bilang Libra itu orangnya sangat stabil, no ya, Libra bukan orang yang stabil. Libra adalah energi seseorang yang justru tidak pernah stabil. Dia nggak akan seimbang. Karena apa? Dia akan selalu stuck dalam dua pilihan. Ia tidak maju mundur begitu terus-terusan, ya. Dia bakal selalu melihat apakah sisi sebelah kiri lebih berat atau sisi sebelah kanan lebih berat, begitu terus. Dia akan selalu mencari konstan kestabilan, mencari sesuatu yang pasti, ya. Namun akhirnya di masa itu dia nggak ngerti, dia nggak akan dapatkan itu semua. Itulah kenapa akhirnya dia mencoba untuk, ya, biarkan kalau memang timbangan atau scale yang dia pegang selama ini itu nggak pernah stabil, ya biarkan dia mengerti. Dan sekarang dia memahami kalau kehidupan ya memang ups and down. Itulah di masa ini membuka jalan dalam diri dia untuk melihat, mungkin karena begitu banyak pertimbangan aku tentang dia, baik buruknya dia, ternyata justru aku melewatkan orang yang tepat untuk aku, ya. Ace of Water sih, seseorang membuka hatinya di sini dengan cinta yang lebih ringan. Sebenarnya aku ngeliat lebih dalam. Cuman ya itu tadi, jika kamu berhubungan dengan orang ini dan kamu sempat sakit hati, mungkin gak akan mudah untuk kamu membuka diri. Namun ya, kembali lagi pilihan ada di tangan kamu. Jadi untuk pertengahan tahun ini, ya, untuk pembacaan kali ini cukup berpengaruh untuk memang energi Libra, ya. Oke, kita lihat pesan semesta, ya, untuk kamu yang menonton video ini. Untuk pembacaan Libra kali ini, ada Fox sih. Ibaratnya walaupun dia dulu buruk, ya dia mendua atau gimana, dia bakal ibaratnya berubah. Di sini aku ngelihat ya, energi ini memang memaksa dia untuk si Coffin untuk melihatkan sisi terburuk diri dia, namun gak lagi dalam posisi dia ngerasa malu dan ngerasa paling benar. Ya dia mau untuk mengungkapkan isi hatinya di sini. Fish sih, dia bakal ngasih lihat dia nggak mau untuk kemana-mana, ya. Si Cross, dia mau untuk berkorban untuk kamu, ya. Dia sekarang mencoba mempelajari apa yang kamu jalani dan apa yang dia jalani, untuk kalian berada di satu page yang sama, di satu jalur yang sama. Dia mau untuk berkorban, dia mau untuk menghilangkan segala egoismenya, dia mau pulang bersama kamu. Dia udah berjalan ke arah kamu. Pesan semesta untuk kamu adalah yang memang untuk belajar juga tentang diri kamu sendiri. Dan kalau kamu masih belum bisa menerima dia, biarkanlah energi ini mengalir apa adanya. Karena kalau dia memang untuk kamu, gak perlu kamu ngapa-ngapain pun dia bakal ke kamu. It's just a matter of time. Ini hanya masalah waktu. Masalah waktu dimana kita yang sebagai manusia ini terlalu menekan ego masing-masing. Ya, sebenarnya kalau dia nggak melihat ego dia begitu besarnya, dia akan melihat betapa berharganya kamu. Nggak sampai selambat ini. Okay, that's it, ya. Ini semua juga terjadi karena untuk kamu yang berurusan dengan dia, ya, belajar
untuk memahami, ya. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing, ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Oke, that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Gue kira nggak selama ini ya, ternyata 20 menit lebih.